Halo pioners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, semoga kita selalu saling mendoakan ya, tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Balik lagi kita ke sesi Lestari ya, balas komentar dari siapapun itu yang masuk di channel Mang Adun ya, khususnya pioners tentunya. Oke. Di sini ya, seperti yang Mang katakan, di sesi Lestari ini akan banyak banget yang bisa pioners dapatkan, khususnya yaitu tentang tanya jawab yang langsung Mang Adun jawab di sini, dan juga banyak informasi tambahan yang pioners bisa temukan ya dari komentar-komentar pioners dimanapun berada. Di sini kita ngumpul bareng dan ada reaksinya juga tentu. Sambil ngopai saja ya, santai sama Mang Adun. Oke, di komentar kita sudah banyak ya, nanti kita bisa lihat. Oke, satu persatu. Ini dari pembahasan prasasti Network ya, Mang Adun juga sudah pernah membuatkannya dari Pak Junedi. Oh begitu keterangannya. Oke, makasih Mang Adun. Sama-sama ya, sama seluruh teman-teman pioner masalah kata sandi ya. Silahkan, Mang Adun sering bilang ya, bosnya banyak video yang sudah Mang Adun share, dicek-cek saja, baik itu masalah KYC, prasasti, migrasi, dan perkembangan network, GCP dan sebagainya. Silahkan dicek-cek saja. Dan kita untuk lebih lanjutnya masuk ke komentar di sini ya. Ini yang sudah seperti biasa kita kasih love. Oke, dan masuk ke yang pembahasan juga prasasti sama ya. Kita akan menjawab sama-sama di sini. Ini dari siapa? Dari Pak Junedi. Ini dari Cak Rulux ya. Cak Rulux. Cak itu biasanya Madura ya. Oke. Maaf Bang, kalau udah migrasi prasasti hilang, apa bisa diperbaiki atau bikin dompet baru dengan prasasti baru? Apakah saldo di dompet yang sudah migrasi bisa kembali atau hilang? Minta bantuannya ya Bang. Oke, siap. Jadi menurut informasi yang Mang Adun dapatkan dari berbagai sumber, khususnya dari moderator, sudah banyak sekali Mang Adun bahas soal ini, yaitu kalau misalkan prasasti hilang, bahkan Picor Team pun, moderator pun, atau pioners yang lain tidak bisa membantunya ya. Solusi satu-satunya yaitu dengan membuat dompet baru. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan migrasi Pi ya, itu juga pernah kita bahas, yang sudah misalkan migrasi itu ada di dompet lama, itu seperti kita tahu di setiap pembuatan dompet kita bisa masuk langsung ke Pi browser ya. Terus kita lihat di dompet Pi wallet di sini. Ini untuk lebih jelasnya lagi di bawah sini ya. Sini kita bisa baca ya, sebagai dompet yang bawah itu non custodial kata sandi, dompet Anda hanya dapat diakses secara eksklusif oleh Anda. Nah, makanya kenapa ketika kita menanyakan kepada siapapun ya bingung ya, nggak bakal ada yang tahu. Pemulihan prasasti saat ini tidak mungkin, artinya tidak disediakan opsinya sama Picor Team. Jadi kehilangan prasasti, Anda dapat membuat dompet baru, tetapi semua Pi Anda tidak dapat diakses. Nah, itu termasuk yang sudah migrasi. Tapi ada di beberapa kasus ya, yang juga dari kata moderator, yaitu apabila sudah mau dibahas di video sebelumnya juga. Siapa yang bertanya, mau lupa, Mbak Yuliati apa ya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi itu kasusnya kalau misalkan ketemu ternyata ya, misalkan udah terlanjur nih dompet baru kita buat, dan prasasti lama ternyata kita ingat, oh iya ini ketemu. Nah itu kata moderator, kita bisa masuk lagi ke alamat dompet yang lama dengan prasasti yang lama, asalkan ya itu prasasti yang lamanya ketemu gitu, sehingga memungkinkan pioner untuk saat ini memiliki dua langsung ya, prasasti atau dua dompet. Itu kata moderator, sudah pernah Mang Adun bahas ya di video sebelumnya.
Oke, jadi dari siapa tadi komentar Cak Rulux ya, itu jawabannya itu. Jadi pada intinya kalau misalkan prasasti sudah atau koin sudah migrasi di dompet lama itu tidak dapat diakses kecuali ketemu prasasandinya ya, dan itu solusinya ya harus buat dompet baru supaya migrasi yang nanti akan datang atau penguncian lockup yang kedua yang nantinya migrasi itu masuk ke dompet yang kedua ya, kalau memang prasasandinya hilang atau lupa seperti itu, daripada tidak dibuat dompet baru nantinya masuk ke dompet lama lagi, kapan kita punya paynya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di ke sini ya, Pak Ruski Sukendar ini aktif selalu di channel Mang Adun. Terima kasih infonya Mang Adun. Sama-sama Pak Ruski. Terus ini juga Pak Rudi, mantap Bang penjelasannya. Nyimak, ini mengungkap rahasia Pi Network ya. Selamat kepada pioner. Video terbaru juga dari Mang Adun seperti itu ya. Oke Pak Rudi, selamat ngopai. Dan ini dari siapa? Wanilias Abdullah. Terima kasih informasinya Mas, ini sangat masuk akal sekali. Sama-sama ya, akurat dan terpercaya. Semangat terus Bang ngasih info Pi Networknya. Oke ya, semoga, karena Pioners itu juga salah satu penyemangat ya di channel Mang Adun. Kalau misalnya nggak ada Pioners ya Mang Adun nggak ada apa-apanya ya, masa ngoceh-ngoceh sendiri ngapain. Terus Pak Yanasri, wow mantap, Pioners yang lebih maksudnya jadi lebih pintar dan dengan pembahasan ini ya, kita sama-sama belajar dan terus belajar ya tentang pendidikan Pi Network sama-sama di channel Mang Adun. Mudah-mudahan itu semakin ke sana perlahan-lahan kita akan semakin terus mengerti dengan apa itu Pi Network dan juga berikut seputar informasinya. Terus di bawahnya ada Pak Pandu yang mengatakan berkomentar, uang digital itu susah dikorupsi ya Mang. Nah di sini bisa disclaimer dulu ya, Mang Adun maksudnya uang digital juga. Ini kan jawaban ya, Mang Adun menjawab. Jadi di sini jawabannya adalah uang digital yang mana dulu. Oke, karena kabarnya Bitcoin pun yang sudah bisa menjadi mata uang digital ya, karena dasarnya memang Bitcoin Pi Network itu seperti itu ya, itu di bagian negara Amerika kalau tidak salah di El Salvador itu sudah memberlakukan Bitcoin, dan ternyata kasus penipuan dan pencucian uang kejahatan digital lainnya masih terjadi. Makanya kenapa KYC Pi Network itu sangat ketat ya, karena Bitcoin terbilang lemah seperti itu. Oke, nanti ada di bawahnya lagi lanjutan dari komentar ini ya. Ini bakal seru pokoknya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan ditanyakan uang digital itu susah dikorupsi ya Mang, bisa. Nah, kalau misalkan uang digitalnya yang mana dulu. Tapi kalau misalkan uang digitalnya itu yang KYC-nya ketat dan diakui secara internasional, bagaimana kita bisa mengkorupnya? Karena posisinya itu terdesentralisasi, hanya kita yang punya, dan terjadinya kehilangan seperti misalkan contoh ya yang prasasti itu pencurian dan sebagainya itu karena keteledoran kita sendiri misalkan seperti itu. Jadi selama prasasti kita pegang dan tidak ada yang membajak HP kita gitu, tidak ada kejahatan digital yang kita alami, itu aman banget ya, karena Web3 keamanannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Seperti itu Pak Pandu ya. Terus ini Pak Ardiauto, Mang Adun, saya merasakan jika si Jojo itu Pak Kosasi. gini. Ini Pak Ardiauto ya udah lama juga digabung di channel Mang Adun seperti itu ya. Dan kenapa beliau bilang seperti itu? Mang Adun jadi diingatkan, seolah-olah diingatkan itu sama kemunculan Pak Jojo memang tidak jauh. Karena apa? Dari lama Mang Adun mengikuti Pioners yang lain ya, baik itu Edi Kabas, Jatin Gupta, Dorisin dan sebagainya, banyak banget. Nah, kenapa pas ketika kemunculan Kosasi itu ada Pak Jojo ya entahlah, nggak tahu ya itu. Pak Ardiauto ya monggo, siapa saja ya bisa ya berspekulasi seperti itu. Mang Adun di sini tidak bisa mengiyakan dan tidak bisa mengenggakkan karena kan bersembunyi ya Pak Kosasi juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke komentar berikutnya dari Pak Rizal Santosa, yaitu apapun jenis makanannya minum bukan Pak Mang Adun yang hampir kejebak ini.
Padahal sebelumnya Mang Adun udah baca ini, meaningnya tetap Pai Network. Meaningnya ya, bukan minumnya. Oke, bisa saja Pak Rizal Santosa. Thank you Pak Rizal. Dan ini Mbak Yulianti juga saya nyimak Mang. Monggo silahkan ya, buat yang nyimak-nyimak sangat diperbolehkan. Tidak perlu berkomentar juga tidak apa-apa. Kita hanya di sini have fun aja, ngobrol-ngobrol yang ngariung, bahasa Jermannya mah luar biasa Mang. Ini dari user siapa ya, tidak tahu namanya, di situ tidak tertera. Salam kopi panas. Yuhui, asik. Salam dari Jayanti. Wih, Jayanti mah Sunda bener nih ya. Oke, ini dari Pak Nagung Receh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari di kopian Mang Adun sudah ya Mang Adun, alhamdulillah. Oke lah Kang Adung ya, saya suka penjelasanmu. Terima kasih Pak RW Otomotif ya. Terus di bawahnya ini ada dari Pak Widodo Putra. Mantap Bang Adun. Beruntung kita berkesempatan menjadi bagian dari raja cryptocurrency masa depan yang akan merubah mimpi jadi mimpi. Oh, maksudnya gimana itu? Mimpi jadi kenyataan kali ya. Oke, thank you. Coba ikutan mendengarkan Mang Adun, asik pokoknya just gandos. Ini apa namanya ya? Promotion terus ini Pak Denny ini. Nggak apa-apa ya. Terima kasih ya Pak Denny yang sudah selalu stay selalu, juga Pak Haryo Brojo juga Kediri hadir dan nyimak Bang. Nah, di sini ketika misalkan pioners ada yang melihat ya Kediri, entah itu dari mana ya, barangkali bisa langsung Kediri, oh iya, jadi bisa saling kenal juga di sini ya. Terus Pak Rido juga dunia dalam genggaman pemilik koin Pai. Widih, asik bahasanya. Terima kasih Pak Rido. Oke, ini dari Teh Nurul Ainina. Cakep namanya ya. Tetap memberikan edukasi yang positif biar para pioners cerdas menghadapi dunia digital. Nuhun Mang Adun. Iya, sawang sulna ya Teh. Terima kasih juga. Oke, kita lanjutkan di yang berikutnya. Ini ada Pak Port Herik. Nyimak terus infonya Mang. Iya, terima kasih ya. Monggo. Terus di sini Mang Adun ini dari mengungkap rahasia, masih itu ya Mang Adun, itu adalah penjelasan yang sama. Oh, ini panjang juga. Ini Pak Ardoba nih. Ini seru nih penambahan dari informasinya nih. Mang Adun, itu adalah penjelasan yang sama apa yang saya pikirkan tentang tujuan proyek Pai Network ini. Banyak orang-orang dan para pioner yang nambang belum paham apa tujuan Pai ini di masa mendatang. Intinya secara gamblang bisa dimengerti adalah Pai dihadirkan untuk meriset tatanan ekonomi global secara merata di penjuru dunia dan kembali ke awal ekonomi baru yang dapat menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh dunia sehingga tak ada lagi tekanan dari mata uang dolar yang menguasai dunia yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dunia seperti inflasi-inflasi yang terjadi membuat negara-negara miskin dan berkembang semakin terpuruk dan miskin. Dengan komunitas dan ekosistem Pai tumbuh dan berkembang. Oke. Apa? Oke, kita lanjutkan ya pioner. Sorry. Ada iklan masuk ya, nggak apa-apa. Mang Adun apa adanya aja, memang dari dulu juga seperti itu. Ngopi yang ngopi, ngerokok yang ngerokok, santai aja ya. Tuh, oke. Kita tadi baru sampai di dengan komunitas dan ekosistem Pai tumbuh dan berkembang semakin besar, diharapkan tujuan Pai akan tercapai menjadi mata uang satu-satunya akan menguasai perekonomian global dengan mata uang digital dan mata uang fiat, dan ini akan dapat menstabilkan perekonomian dunia. Betul sekali ya, sehingga tak ada lagi negara-negara miskin dan penduduk yang miskin karena semua orang sudah banyak memiliki Pai secara merata dan mudah dari penambahan gratis. Penambahan gratis. Nah, di sini jujur ya, ada kalau misalkan ada yang harus kira-kira di dipoles lah ya, kita sharing aja. Kalau menurut Mang Adun juga di sini ada Pak Ardoba menyebutkan ya di sini, sehingga tak ada lagi negara-negara miskin dan penduduk yang miskin karena semua orang sudah banyak memiliki Pai secara merata dan mudah dari penambahan gratis. Oke, maksudnya ya ini nggak tahu Mang Adun sepemikiran atau enggak dengan Pak Ardoba, tapi
maksud dari Pak Ardoba juga Mang Adun nggak tahu, cuman Mang Adun coba sedikit ya apa namanya ya, menghaluskan lah gitu ya, atau meluruskan. Gini, jadi kalaupun ya istilahnya pi itu benar-benar suatu saat nanti merata ya seperti itu ya bukan berarti nih ya, bukan berarti kalau misalkan negara miskin itu Mang Adun bisa checklist atau betulkan ya. Tapi kalau misalkan di situ ada yang namanya penduduk yang miskin, mungkin ini kalau menurut Mang Adun pribadi mungkin ada, tapi sedikit ya gitu loh. Karena tidak bisa kita gini, di video sebelumnya kita udah bahas ya bahwasanya sudah didesain antara penduduk bumi itu yang kaya raya itu 20%. Sulit untuk kita mencapai ke sana gitu, dan 80%-nya memang harus ada yang jadi kuli ya, yang jadi serabutan. Nah, seperti itulah pokoknya karyawan dan sebagainya ya, masing-masing rutinitasnya. Karena apa? Ketika misalkan masyarakat atau penduduk dunia itu tidak ada yang miskin, siapa yang mau menjalankan rutinitas jualan sayur misalkan, dagang, gue duit udah banyak ngapain gue jualan, nggak mungkin gitu ya. Amit-amit ya, itu mungkin kalau terjadi ya bisa berarti kiamat ya. Ya karena nggak ada yang mau lagi usaha kalau misalkan banyak merata betul-betul semua orang memegang uang dengan nilai yang jumlah tidak sedikit ya, dan bisa inflasi. Karena apa ya, nggak guna uangnya juga gitu. Jadi di sini Mang Adun coba memperhalus ya dari bahasa Pak Ardoba di sini, yaitu maksudnya miskin di sini mungkin ya tidak secara langsung atau tidak semua ya, ada tapi sedikit. Itu nggak beda kayak sekarang kan yang kelaparan banyak, yang jadi pemulung ya banyak gitu kan. Kalau misalkan pai merata, kalau feeling Mang Adun nih ya, yang bekerja secara rutinitas ada, cuman nggak sampai kita melihat ada saudara atau keluarga kita yang sampai ngemis-ngemis, nangis-nangis ya gitu, minta uang, kelaparan dan sebagainya ya. Amin ya, itu menurut Mang Adun. Oke. Dikarenakan ini Mang Adun play video, jadi kita masuk beralih ke YouTube Studio lagi ya. Itu tadi video yang Mang Adun play ulang. Oke. Di sini ada video terbaru juga ya. Di situ udah, dan kita lanjutkan baca komentarnya langsung di komentar sini saja. Ini Mang Adun nggak tahu nih ada komentar apa aja. Yang penting kita lanjutkan saja sampai selesai ya. Apa itu? Coba lagi boleh. Oke. Di sini di hati-hati Pikor Tim Persi ya. Cilacap hadir, selalu nyimak Mang S3. Weh, apa sih? Ini Pak Agus Purnomo ada S3-nya terus ya. Apa tuh maksudnya ya? Kurang tahu Mang Adun juga. Oke, makasih selalu hadir, sehat selalu lah ya buat siapa? Pak Agus Purnomo Love. Terus di sini ada siapa? Anif ya, Pak Anif. Saya ingin bertanya Tuan, asik. Kok bahasanya sampai Pak Tuan? Biasa aja ya Pak Anif ya. Alamat dompet di Senarai Mainet, mungkin maksudnya daftar Mainet ya, nomor 3 itu tidak sama dengan nomor 9. Nah, aduh, ini Mang Adun baru lihat ya 9 menit yang lalu ini. Apa yang perlu saya buat Tuan? Untuk pengetahuan Tuan, Senarai Mainet ini kayak orang Malaysia apa ya? Saya dari nomor 1 sampai 9 semuanya sudah warna hijau komplit. Oke. Jadi Pak Anip Pautman ya, kurang tahu Mang Adun dari orang mana. Jadi gini ya buat Pak Anip ya, itu terjadi waktu pernah kita bahas di Tarakan Vision ya. Mungkin Pioneer juga ada yang sudah update tentang Mang Adun ngebahas perbedaan antara yang terjadi alamat dompet nomor 3 dan alamat dompet nomor 9. Itu hati-hati, jangan sampai beda, dan sering-sering ngecek secara berkala ya. Mang Adun udah pernah ngobrol juga soal ini dengan Pak Ridho seperti itu. Jadi itu kemungkinan bisa terjadi. Karena apa? Hati-hati ya. Mang Adun nggak tahu secara detail, tapi kemungkinan besar khawatirnya ada yang menyusup dan mengganti alamat wallet kita.
Seperti itu. Karena apa? Yang seharusnya ya itu nomor 3 itu sama dengan nomor yang 9. Karena apa? Ketika PAI kita sudah ditandatangani, migrasinya ya masuk ke dompet yang sama. Kalau ke dompet yang berbeda itu hati-hati ya. Nah, untuk Pak Anip di sini ya lekas dan segera membuat ya dompet baru. Mengadun sarankan seperti itu ya, lalu tanda tangani. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan bisa, karena kabarnya untuk dompet P-Wallet itu sedang ada pemeliharaan ya, perbaikan dan sebagainya, sehingga bisa dicoba terus ya di lain waktu. Dan perlu diingat ada sistem jeda yang mana kita 1 kali saja dalam sehari untuk membuat dompet ya. Jadi jangan dipaksakan dibuat lagi nggak bisa. Itu ada di core team sistem jeda, sudah kita bahas juga ya. Oke, Pak Hanif, mudah-mudahan ya bisa menjawab pertanyaannya seperti itu ya. Disarankan membuat dompet baru lalu kemudian disamakan dengan nomor 3 dan nomor 9-nya. Jangan pernah sampai beda. Piones yang lain juga sama ya, dicek daftar periksa mainetnya, jangan sampai beda. Oke, halo Mbak Yuliati Bosco ya. Terima kasih infonya Mang. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Yuliati di sini. Love. Terus ini siapa ini? Dini Bandini. Oke, kita baca juga ya. Bang, perasa sandi kan ada 24 kata, tapi punya saya tercatat 23 kata. Aduh, ini kasusnya luar biasa nih ya. Di Lestari kali ini kita terakhir tidak terscreenshot, tapi saya belum konfirmasi dompet apa CoinPay masih aman. Dan apa harus download Pay Browser baru? Mohon dijawab. Oke, jadi seperti ini ya buat Mbak Dini ya. Itu kalau misalkan yang 23 kata harusnya 24 kata, tolong dicari yang 1 katanya. Kalau cuma tidak kena screenshot, diusahakan ditulis saja yang 24 katanya, syukur-syukur masih ada. Karena kalau sudah tidak ada, jangankan itu 1 kata, 1 huruf pun, maka dompetnya tidak akan pernah bisa diakses ya. Itu buat Mbak Dini ya. Jadi walaupun di sini ada tambahan tidak screenshot, tapi saya belum konfirmasi dompet. Maksudnya belum masuk dompet kali ya. Apa CoinPin masih aman? Masih aman kalau CoinPay-nya seperti itu. Cuma itu tolong dicari ya yang 1 kata lagi. Itu ditemukan. Kalau misalkan hilang, terhapus dan sebagainya, mengadun. Itu jujur ya nggak tahu menahu, itu resikonya Mbak Dini sendiri. Makanya kita sering memperingatkan ya, jaga perasa sandi kata Pikortim juga, dan Mengadun sering menambahkan jaga HP juga ya. Jadi diusahakan dicari ya Mbak Dini yang 1 katanya lagi. Jangankan 1 kata, 1 huruf 2 huruf aja kalau nggak bisa, itu nggak ketemu, itu susah ya. Jadi seperti itu buat Mbak Dini. Dan apa harus download P Browser baru? Mohon dijawab, tidak usah, tidak perlu ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan P Browser. Yang ada hubungannya itu dengan perasa sandi. Perasa sandi jangan sampai kurang walaupun 1 huruf ya, perlu dicatat itu. Oke, kita lanjutkan seperti itu ya Mbak Dini. Mengadun jawab di sini. Jadi makanya kalau misalkan yang sudah komentar nih ya, terus Mengadun bawa ke sesi Lestari, nah ini resiko sendiri ya. Maksudnya begini, Mengadun nggak nanggung resiko, karena di sini kan dijawabnya secara langsung. Kalau misalkan dijawab di komentar kan panjang banget bahasanya kayak gitu. Oke, Pak Rizal, sorry nih Bang, mau ikutan nyimak ya. Waduh, gak ada larangan, santai Pak Rizal ya. Thank you, hadir selalu, hadir Mang. Dari siapa ini? Pak Ruski juga ya, makasih selalu hadir. Lanjutkan, mantap. Oke, terima kasih Pak Ruski. Terus ini juga ada Pak Rido, update selalu pokoknya Mengadun. Oke, siap Pak Rido ya. Terus ini dari Mengungkap Rahasia Network, Pak Nugroho ya, semangat terus Mengadun. Terima kasih edukasinya, sama-sama. Oke, ini ada Pak RW juga. Oke lah Mengadun, semoga sukses bersama dan bisa ngopi bareng di Karawang. Amin. Dengan senang hati ya buat RW. Thank you ya. Mudah-mudahan kita bisa kopdar. Siapapun yang pengen kopdar, karena Mengadun nggak bisa kemana-mana dan nggak pernah kemana-mana emang. Jadi kalau mau main ya main aja. Mengadun daripada tampil wajah di publik, kalau berhadapan lebih asik ya. Itu.
Oke, kita lanjutkan. Ini ada Marike Rosalina. Oh, Mbak Marike Rosalina. Teknik simponya mengadun. Intinya pioners harus cermat, cerdas, dan dalam menerima informasi apapun. Salam sukses rame-rame. God bless you all. Thank you ya. Sehat selalu. Salam sukses juga buat Mbak Marike ya. Oke, thank you Mbak Marike. Betul, itu harus cerdas ya. Jadi pokok pioners yang gabung di channel Mang Adun nggak bisa memastikan, tapi Mang Adun ada keyakinan pasti sedikit demi sedikit akan paham. Karena apa? Kita update selalu ya, pembelajaran dan banyak hal. Bahkan Mang Adun juga dihadapkan dengan yang kayak tadi itu, kasus-kasus yang baru itu kan, waduh ya, maaf kalau misalkan Mang Adun nggak bisa nanya ya, Mang Adun bawa aja ke sesi tanya, tanda tanyanya 2, berarti Mang Adun nanya ya ke pioners. Mang Adun yakin pioners pasti ada yang bisa jawab, santai kalau sama Mang Adun mah. Oke, ini dari kalkulasi perkembangan sementara. Cari sumber yang valid Mang, jangan info yang berseliweran di X atau dari core team atau apa tuh, moderator. Oke, cari sumber yang valid. Oh ya, maksudnya gini kali ya. Jadi cari info yang valid Mang Adun usahakan gitu loh. Dan menurut Mang Adun itu ya bukan berarti, maaf nih ya, bukan berarti info dari Pak Dimas itu nggak valid. Secara logis itu menurut Mang Adun valid. Karena apa? Beliau itu terhubung di Network internasional loh, bukan Indonesia saja. Dan beliau itu salah satu leader GCP ya, seperti itu. Perlu Mang Adun luruskan siapa background Pak Dimas Nawawi ya, itu ada di Network internasional. Nah, kalau misalkan apa yang beliau update itu keliru ya, walaupun sedikit misalkan pasti ada yang membetulkan. Dan makanya kenapa apa yang beliau update itu Mang Adun yakin sudah dipertimbangkan secara betul ya sama beliau sendiri, itu termasuk sudah ada obrolan dengan pioners lain yang bahkan se-internasional seperti itu ya. Oke, itu Ulegle ya, buat Pak Ulegle. Oke, thank you, terima kasih. Oke, mantap Mang Adun, makasih infonya. Sama-sama ya. Ini dari Wilang Guntara. Oke Pak Wilang ya, terima kasih kembali. Terus kita lanjutkan. Oh, ini Pak Ardoba lagi ya, 4 jam yang lalu. Oke, ini asik nih Pak Ardoba tuh. Kalau komentar Mang Adun suka banget karena beliau banyak menambahkan informasi ya, baik itu yang sambil canda maupun enggak. Yang pasti kan kita menjadi hiburan, salah satu hiburan juga ya, ngobrol santai saja gitu ya. Oke, ini pembahasan tentang hati-hati versi ayah. Jadi kata Pak Ardoba, GCP itu adalah patokan, bukan nilai tukar Pi dengan dolar. Nah, patokan itu berfungsi untuk mematok transaksi Pi dengan nilai dolar yang ada pada saat ini di komunitas dan ekosistem Pi. Seperti harga barang dan jasa saat ini, jangan salah kaprah dan penilaian orang-orang yang belum paham tentang Pi. Pi tetap Pi dan dolar tetaplah dolar ya. Betul banget ya, seperti Mang Adun katakan, jadi tidak bisa dihilangkan, dolar ya tetap dolar gitu kan. Dan Pi tidak akan bergantung pada dolar. Nah, ini yang perlu diluruskan. Betul sekali Pak Ardoba ya. Jadi bukan berarti siklus apa ya namanya ya, perkembangan, nah itu perkembangan Pi-nya itu ya bukan berarti dolar turunnya ikut turun. Itu lucu sekali kalau ke situ sih ya. Ya, mudah-mudahan ini diluruskan sama Pak Ardoba. Betul sekali. Jadi tidak akan bergantung pada dolar, dan dolar lah yang akan beradaptasi. Nah, bahasanya bagus, diksinya beradaptasi atau melakukan perubahan dengan Pi kemudian hari yang berangsur-angsur masuk ke ekosistem Pi Network. Semoga bisa dipahami tentang GCP ini yang berlaku di komunitas apa dan ekosistem Pi Network. Wah, keren tambahan informasinya. Thank you Pak Ardoba. Oke, makanya di sesi Lestari ini sangat sayang banget ya, maksudnya sayang banget kalau dilewatkan seperti itu. Kita akan menemukan banyak kejutan di dalamnya. Oke Pak Pandu ini ya, jadi itu untuk menggoyahkan iman para pioner agar mau menjual Pi dengan harga murah ya. Bisa jadi seperti itu ya Pak Pandu, betul. Oke, yang buat AI itu siapa ya, Pak Freddy, yang buat AI abatiran, paling kerjaan si tukang serok. Ya, setuju ya Pak Freddy, setuju. Oke,
Terus Pak Nabung Receh, ini informasi yang ditunggu Mang Adun. Oh, soalnya aneh banget, kopi Kortim menentang gitu. Oh, mungkin ada ya Pak Nabung Receh nih, makanya kata Mang Adun nih hati-hati banget, khawatirnya ada pionir yang sudah pernah melihat. Itu oke, pantesan ini viewersnya langsung naik hampir 1000 ya, paling cepat video daripada video yang sebelumnya. Oke, thank you ya Pak Nabung Receh, sudah dikonfirmasi soal informasi yang ini ya, ternyata betul sekali sudah banyak beredar ya. Oke, siap kalau begitu, alhamdulillah. Makanya jangan sampai ketinggalan informasi. Kita lanjutkan. Ini masuk di video mengungkap rahasia juga. Mang Adun, itu adalah penjelasan yang sama apa yang saya pikirkan tentang tujuan proyek PAI. Oh, ini yang sudah tadi. Oke, ini yang sudah. Oke, terima kasih tadi. Wih, Pak Bramsta, iya Mang Adun juga suka ini pembahasan Pak Ardoba tuh, keren banget ya. Makanya Mang Adun jujur, Mang Adunnya bukan apa-apa, jauh ya kalau dibandingkan dengan pioners yang pengalamannya melebihi lah dari pioners yang mungkin lain. Tapi senang di sini Mang Adun, karena apa? Kita sharing ya, saling meluruskan seperti itu. Kalau ada Mang Adun salah kata ya sering Mang Adun bilang tolong diluruskan seperti itu. Terus Pak Ardi Auto ini Mang Adun, saya merasakan oh ini yang si Jojo yang kosasi itu ya. Oke, sudah tadi Mang Adun bahas ya. Terus ini yang wow, spektakuler Mang Adun yang tadi ya, mendalam sekali, sedalam-dalamnya, universal ya. Pembahasan di video ini memang Mang Adun juga sampai salut, speechless lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jojo. Terus ini dari Pak Asep ya, saya dapat info rupiah digital akan segera diluncurkan tanggal 28 Juli bulan ini. Wah, ini keren banget nih. Mang Adun udah ada yang masuk ya, maksudnya udah apa ya namanya, udah ada yang mengabarkan, tapi Mang Adun kok belum dapat informasi ini. Jujur Mang Adun nggak pernah nonton TV soalnya. Oke, terima kasih ya, betul sekali Bang. Nah, ini dikonfirmasi oleh Pak Rijal Santosa dan itu bebarengan ultah ke 54 tahun siapa nih? Oke, thank you ya, ini udah dibetulkan, bagus informasi. Nah, makanya di sini ini bukan Mang Adun yang ngomong ya, pionir yang ngomong, ada beberapa pionir yang update seperti itu ya, dan dibetulkan sama pionir lain juga. Makanya sering Mang Adun katakan ayo ngobrol, kita nimbrung ya, jadi saling kenal lah seperti itu. Oke, ini ada di kalkulasi perkembangan sementara QSI. Prediksi Anda itu kan hanya kira-kira, kamu kok tidak mendukung Kortim, kenapa akhir Desember sudah open mainnet kok malah kamu ulur Mei 20. Ini yang perlu diluruskan. Jadi gini ya, buat siapa itu user Bow3000, pokoknya seperti itu. Jadi gini, bukan berarti di situ ya, maaf, saya mungkin kan gitu Mang Adun atau Pak Dimas di situ mengulur atau bisa dikatakan tidak mendukung Kortim. Bukan, itu sudah jelas maksudnya hitung-hitungan atau kalkulasi soal migrasi sampai per bulan. Dan kalau misalkan dijumlahkan hasilnya pada tahun 2025, tapi itu yang namanya migrasi ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Oke, Kortim juga menargetkan memang 2024 kalau persyaratannya terpenuhi. Ingat, masih ada bahasa kalau, kecuali Kortim bilang saya jamin, saya pastikan open mainnet tahun 2024, nggak ada. Kortim hanya mengatakan seperti itu ya, jadi ingin tetap pengen ya open mainnet akhir tahun 2024. Tapi kalau syaratnya sudah terpenuhi, makanya kita harap sama-sama jauhi pasar gelap ya, seperti yang sudah dibahas, dan kita harapkan sama-sama migrasi dengan cepat ya, seperti itu tercapainya. Oke, kan sudah jelas di bawahnya pun, jangan-jangan nggak nonton sampai selesai ya Pak ya. Silahkan tonton sampai selesai, kita harapkan sama-sama. Di akhir videonya ada kok Pak Dimas juga mengatakan ya kita harus fokus kepada migrasi, kan itu ya. Oke, jadi sering mau dikatakan kalau nonton video kalau bisa ya, untuk misalkan mempertanyakan atau mempermasalahkan itu jangan komentar dulu kalau belum selesai nonton videonya. Oke, khawatirnya pertanyaan atau permasalahannya terjawab di akhir video. Oke, sangat jelas ya, Mang Adun santai saja. Oke, terima kasih untuk siapa itu ya, pokoknya inisial T.
kita lanjutkan ini mengungkap rahasia. Ini Pak Jenderal Nobi ya. Komentarnya selalu ngeri deh. Oke, tetap semangat Mang Adun, amin. Mang Adun ya tetap semangat ya. Pokoknya Pak Ridho, semua pioners juga tetap semangat. Oke, terus kita lanjutkan. Ini soal biaya transaksi Pentrok kini dan nanti. Nah, kata Pak Ardoba nih, Minor TV, Gaspi segitu untuk menahan para pioner untuk bertransaksi. Mereka akan berpikir itu biaya sangat mahal sekali jika GCP diterapkan sebelum open mainnet. Tahan dulu koinnya, jangan dipakai buat transaksi dulu. Sebelum harga resmi diterapkan agar pioner tidak menyesal nantinya. Oke. Ini menurut Mang Adun ada dua versi ya, atau penjabaran. Terima kasih Pak Ardoba yang komentar selalu dan memberikan edukasi ya. Jadi gini, itu ada clue yang ya, makanya Mang Adun katakan ada dua terjemahan ya. Yang pertama, Pak Ardoba mengatakan itu untuk supaya katanya para pioner itu berpikir ketika akan bertransaksi seperti itu, karena dengan harga GCP transaksi yang sebesar itu terbilang mahal. Oke, Mang Adun setuju. Tapi toh di sini mohon maaf ya, pembentukan GCP itu kan memang harus dibentuk oleh pioner. Jadi kita yang sudah mendapatkan pay secara gratis seperti itu ya, gratis dong, cuman modal kuota tapi bernilai uang, bernilai GCP, mendapatkan barang dan jasa. Nah, apa salahnya dengan kita membantu Picor Team membentuk harga seperti itu ya Pak Ardoba ya. Jadi ini ada dua versi, ada betulnya ya Pak Ardoba katakan, tapi Mang Adun coba untuk menafsirkan ke versi lain, yaitu dengan pembentukan GCP baik itu transaksi dengan 0,01 pay ya yang terbilang mahal, tapi dikarenakan kalau misalkan tidak dibentuk itu GCP tidak akan terbentuk. Karena apa? Nilai pay GCP dibentuk oleh pioners ya. Itu baik, terima kasih Pak Ardoba, thank you ya. Kita lanjutkan. Ini dari moderator postingan ini ya. Jadi saya baru nambang 3 bulan. Ini siapa ini? Pak Baem Elektro. Saya baru nambang 3 bulan lalu dan udah undangan KYC, waktu mundur 184 dan berhenti. Nah, ini ya buat Pak Baem. Klik petirnya rajin, yang rajin ya, nanti akan dikirimi oleh Picor Team ya notifikasi atau pop up setelah atau sebelum klik petir. Seperti itu. Nanti kalau ada pop up notifikasi, Mang Adun sudah buatkan videonya ya waktu kemarin, itu kerjakan saja. Apakah itu verifikasi wajah ataukah itu untuk melakukan identitas ulang, mengisi kan dan sebagainya lah ya. Banyak itu fitur-fitur yang Picor Team kirimkan, kabarnya seperti itu, baik sebelum dan sesudah klik petir. Oke, itu buat Pak Baem. Lanjut, kita kalkulasi perkembangan sementara QSC. Mang nyunken tulung abdi teacan QSC wae. Aduh, jadi untuk Pak Dolar Zezi ya. Kalau soal QSC ya mohon maaf. Ini juga salah satu ya, Mang sekali lagi ucapkan ya, atau bukan ucapan, informasikan salah satu hal yang sulit sekali untuk dijelaskan ya, karena itu sistem dari sananya. Banyak pembahasan yang sudah dibahas soal QSC ya, semoga pioner bisa dipahami. Silahkan cek-cek aja di channel Mang Adun untuk lebih jelasnya kalau misalkan belum mengerti dengan sistem QSC ya, karena QSC itu dikirim secara random atau sembarang ya. Ada yang misalkan pembahasan, oh iya itu rajin klik petir nanti akan dapat cepat undangan QSC, tapi ada yang mengabarkan bahwasanya, mungkin di bawah ada ya komentarnya, ada yang mengabarkan bahwasanya itu sempat libur bahkan tapi tetap aja dapat undangan QSC. Mungkin memang sudah takdirnya seperti itu. Oke, ini buat Pak Dolar Zezi ya. Itu sulit sekali kalau soal QSC ya, kita tetap sabar, mudah-mudahan gitu loh. Kalau selama manusia nyata, ingat ya kata Picor Team itu tuh kita akan mendapatkan. Nah, makanya siapkan saja KTP-nya, semua dokumennya yang rapi, kameranya juga semua dipersiapkan, sehingga nanti ketika Picor Team ya menyediakan pop up notifikasi dan sebagainya, kita bisa langsung mengerjakannya. Seperti itu ya buat Pak Dolar Zezi. Oke, kita lanjut. Ini ada Pak Nana Rusna ya. Mang tanya Bang, mau tanya Bang, untuk menjadi validator apa harus 100%? 100% apa ya?
100% apa Pak Nana Rusna? Itu Mang Adun juga bingung juga. 100% apanya ya? Itu kurang tahu Mang Adun ya. Karena gini, untuk diluruskan buat Pak Nana ya, untuk menjadi validator itu Pak Nana harus lulus QC dulu. Nah, ketika masuk ke kolom QC atau setelah dinyatakan lulus QC itu akan ada di bawahnya itu menjadi validator. Nah, itu ya. Kalau misalkan diketuk maka di situ akan dijelaskan sama Pikor Tim syarat dan ketentuannya. Seperti itu ya. Jadi untuk menjadi validator itu bukan soal 100% atau 50%, yang pasti itu sudah lulus QC maka akan menjadi validator. Itu opsinya. Kalau mau jadi validator syukur, enggak juga enggak ada pemaksaan. Tapi ada bonusnya juga, di situ terdeteksi keaktifan kita sebagai pioner ya. Oke, kita lanjutkan. Ini siapa? Mixin aja. Mixin aja ya. Pak Mixin aja yakin dan percaya bahwa Pentalk akan membawa kita menuju keberhasilan. Amin ya Pak Mixin. Terus ini Pak DMS 4199. Itu bukan dasar perhitungan kalau di rata-rata sama per bulannya. Bagaimana kalau bulan berikutnya 2 kali lipat dan bulan berikutnya lagi 3 kali lipat dari bulan pertama, jadi akan lebih cepat selesainya. Betul, tadi sudah kita bahas ya pada EMS ini. Itu karena migrasi itu tergantung dari sananya. Oke, sistemnya seperti yang pernah kita bahas dulu, itu rombongan ya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan Pikor Tim memigrasikan pioners terpilih. Oke, karena tidak semua pioners akan dipilih ya. Mudah-mudahan yang stay selalu channel Mang Adun itu menjadi pioners terpilih ya, apalagi yang sudah masuk antrian atau daftar periksa mainan yang berwarna orange ya, seperti itu. Mudah-mudahan antriannya kebagian dan ya akhirnya migrasi painnya ya. Itu bisa lebih cepat ya, tapi juga bisa lebih lambat. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Pikor Tim bisa terus meningkatkan soal migrasi. Amin. Terima kasih Pak DMS 4199 ya. Ini dari Pak Rizal Gandhi, Cilegon, Banten, Hadima. Tetap semangat, sabar dan berdoa supaya secepatnya Pentalk open mainnet. Amin ya. Dan secepatnya pun itu harus dengan hati-hati ya, karena core team sangat hati-hati. Ini dari Pak Burhan Belet ya, sekedar buat semangat kita menambang Pi Network nih. Kita menambang Pi Network ini bukan mimpi. Oke, kita lagi berusaha dan kejar kerja maksudnya agar dapat penghasilan yang lebih baik. Kita bukan orang yang malas, ini bukan khayalan semata, ini nyata. Kita sedang berusaha dan bekerja sampingan. Kita bukan orang pemalas, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau menambang Pentalk lah yang tidak mau berusaha untuk mencari yang lebih baik, malas untuk mencari tahu manfaat dan kegunaannya dari era digital ini. Sekarang saya mau tanya, yang malas itu siapa? Yang nggak mau berusaha untuk jauh lebih baik itu siapa? Penambang Pi atau siapa ya? Oke, saya paham banget dengan yang Pak Burhan Belet ini maksud ya. Jadi mungkin beliau ada sedikit unek-unek soal ya, mohon maaf nih, mungkin ada yang mengatakan bahwasanya pioners itu orang malas. Betul. Jadi waktu Mang Adun kopdar di Kerawang Kota ya, Mang Adun ikut kalau nggak salah daerah Cikampek waktu itu ya. Nah, jadi gini, ada ketua komunitas yang mengatakan kita ini sebetulnya pekerja digital ya. Ini Mang Adun tambahkan buat komentarnya Pak Burhan, kita ini pekerja digital. Karena apa? Jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam ada notifikasi, kita bangun. Lah kalau nggak kerja klik petir, itu disebutnya apa? Makanya kita disebut perintis ya, karena kita memang merintis tuh ya. Cuma memang terlihatnya sepele, klik petir, padahal dari omong-omongan orang itu yang berat ya. Oke, jalani saja ya. Betul, ini bukan sekedar mimpi, kita sudah betul-betul melangkah di dalam kenyataan. Seperti itu ya Pak Burhan, terima kasih. Oke, ini dari siapa? Tentara Langit. Dimas itu siapa ya? Core Team kah? Bukan, Pak Dimas itu leader GCP Indonesia ya, buat Pak Tentara Langit. Terus ini Doko Sulistyo, Boyolali nyimak Mang Adun, mantap infonya Mang. Oke, kita lanjutkan ya Pak Sulistyo. Oke, terus ini Pak Ardoba lagi aja. Luar biasa, thank you banget ya Pak Ardoba udah nemenin Mang Adun selalu.
saya memantau beberapa medsos ada sejumlah pioner yang ingin barter CoinPay-nya secara peer-to-peer sebelum open mainnet ini. Kebanyakan mereka tertipu oleh orang yang menawarkan pembelian CoinPay akibat gak sabaran dan keraguan mereka dalam proyek Pi Network ini. Tapi saya banyak juga menemukan para pioner yang gencar mempertahankan harga GCP. Mereka meyakini proyek Pi Network ini akan sukses open mainnet akhir tahun ini dan mempertahankan CoinPay-nya. Amin. Jadi memang di Indonesia ya, khususnya Pak Ardoba itu sempat riset lah dan mengetahui, melihat, menyaksikan ya, itu 50-50 mungkin ya, seperti itu ya. Makanya kenapa migrasi kemarin Pak Dimas katakan tuh agak tersendat-sendat ya, karena memang di Indonesia mungkin khususnya ya banyak orang yang menukar Pi dan sebagainya ya dengan uang fiat apalagi. Oke, ini dari Pak Sumonwar ya, Pak Sumonwar. Oke, mengadun status KYC saya kenapa jadi tentatif lagi ya, padahal saldo saya sudah migrasi ke mainnet dan awalnya juga saya sudah lulus KYC. Mohon pencerahannya mengadun. Oh, ini informasi sudah lama sekali ya. Oke, kita jawab sama-sama. Jadi itu artinya bermigrasi ke mainnet yang mana yaitu memerlukan proses keaktifan ulang atau ada istilah verifikasi wajah pada saat itu, dan mungkin akan muncul lagi. Tetap ya, klik petirnya sebelum atau sesudahnya nanti akan dikirimi ya Pak Sumenwar, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada notifikasi dari Picor Team ya, maksudnya itu di beranda Pi atau di beranda aplikasi Pi, jangan pernah di skip, dilakukan ya, langsung verifikasi wajah ataupun verifikasi identitas. Core Team melakukan ini yaitu karena ingin memastikan bahwa setiap pioner itu nyata dan manusia asli. Oke, seperti itu ya buat Pak Sumenwar. Lanjut ke siapa ini, Safa ya, Mbak Safa mungkin memenuhi target pihak pengembangan cuman ulur waktu sampai 2050 nggak bakal main. Biar dapat cuan dari iklan sehari bisa berapa itu, $100.000. Kalau bener-bener main paling harga cuma Rp100. Jangan mimpi tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Oke, nggak apa-apa ya, namanya komen ya, itu sah banget kalau di channel Mangadun ya. Jadi perlu Mangadun luruskan, barangkali ada yang belum tahu, iklan itu ya buat Pak Safa atau Mbak Safa ya, nggak tahu Mangadun cowok apa cewek ini, bisa dinonaktifkan. Oke, bisa dinonaktifkan. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau nggak percaya buat Pak Safa, barangkali belum tahu, kita OTW langsung, jamnya bagus banget 19.19. Di sini di garis 3 ya, kita lihat di profil ya, kalau nggak salah profil, terus di sini ada iklan. Oke, tinggal dinonaktifkan saja, tek. Nah, nonaktifkan selama 2 minggu buat Pak Safa. Kalau misalkan iklan ini dinonaktifkan ya sama pioner semua, misalkan kalau memang Core Team itu dapat uang dari iklan. Oke, dan 2 hari ini Mangadun bahkan ketika klik petir itu nggak ada iklannya. Apa yang terjadi? Ya nggak tahu ya. Dan ini kalau dinonaktifkan dapat dari mana Picor Team? Oke ya, ya misalkan itu pioner yang lain banyak yang mengaktifkannya, itu kan monggo kerso. Intinya silahkan saja, mau diaktifkan mau tidak itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau Mangadun memang aktifkan aja, toh apa salahnya kita sodako ya. Ya jangan pelit lah kalau cuman kuota kan, seperti itu. Di sini di channel Mangadun kita sama-sama belajar dermawan juga. Oke, nah ini ada yang balas nih, apa nih? HP RAM 2 lemot, pakai jaringan internet 2G pula makin lemot. Ini udahlah, seperti itulah Pak Ardoba. Cukup Mangadun dan Pak Ardoba yang tahu. Yang namanya mimpi harus tinggi lah Bang, masa mau mimpi jadi orang miskin? Alamak Pak Burhan, gak ada yang mau lah mimpi kayak gitu selagi masih bisa mimpi. Ini Mangadun pakai logat apa nih? Bermimpilah, ini akan ini kan bukan mimpi Bang. Oh ini tadi kayaknya balasan yang tadi ya Pak Burhan ini. Lagi usaha kita nambang Pi ini, lagi usaha agar dapat yang lebih baik, kecuali nggak nambang Pi nggak kerja juga.
juga, nggak mau usaha terus pengen jadi orang kaya dan uang yang banyak, baru itu mimpi sekaligus hayalan. Oh iya ya, ternyata benar tuh ya. Ini berarti ya komentar Pak Burhan di luar komentar yang ini. Oke, perlu mau ditambahkan ya, ini ada quotes yang cukup menarik ya dari orang kita juga, tidak perlu mengadu sebutkan namanya siapa. Jadi gini, kalau misalkan bagi kita orang awam ya, khususnya nih yang ingin menggapai impian, bermimpilah ya setinggi langit. Kan ada istilah seperti itu, jangan takut jatuh. Loh, kenapa Mang jangan takut jatuh? Quote-nya mengatakan, oh kita masih di bawah, apa yang mau jatuh? Seperti itu ya. Kecuali kalau orang sudah nyampe tuh ya di bulan misalkan, wong dia misalkan, aduh gue mau mimpi apa ya, ini udah nyampe bulan nggak usah mimpi lagi, tinggal hati-hati jangan sampai jatuh. Seperti itu ya. Jadi bermimpilah setinggi langit, jangan takut jatuh, kita masih di bawah, mau jatuh kemana lagi? Oke, kita lanjutkan. Semangat dengan baik ke depan, finansial lebih baik. Amin. Buat Pak Nabung Receh, thank you. Ini terima kasih juga ya buat Bang Safah mungkin ya, laki-laki. Terus ini Pak Jenderal Nobi juga, mengerikan ya, mengerikan juga lah seperti itu komentarnya. Selalu seperti itu, Mang nggak ngerti mengadunya entah. Mantap infonya, hitung-hitungannya Mang. Semoga migrasi lebih masif, betul sekali ya, dan sampai target sebelum Desember. Nah ini komentar positif banget. Jadi kita jangan melihat sisi negatifnya gitu loh, kita lihat clue terbaiknya, yaitu dengan kalkulasi yang sangat terperinci dan mengatakan memang Pak Dimas tidak mengada-ada, itu real adanya, dan kita berharap semoga migrasi itu lebih cepat. Bagus ini komentarnya ya, semoga ya, amin. Oke, buat siapa ini? Pak Julian, Pak Julius Jenjaya ya, thank you. Terus di bawahnya lagi ini ada Pak Ruski Sukender juga selalu nyimak mengadun. Oke, thank you. Sambil ngopi ya Pak Ruski. Terus ini ada Pak Haryo Brojo ya. Ini cukup panjang, kita baca. Kediri hadir Mas Bro, mantap. Edukasinya kira-kira semakin jelas tugas kita sebagai pioner. Untuk itu kita semua rajin-rajin untuk memberikan pengetahuan kepada sesama pioner. Betul banget ya. Memang kita tahu di lapangan bahwa di lapangan banyak pioner, taunya hanya kapan menet ya, kapan menet aja gitu. Maklum dilihat dari pengetahuannya dan ekonomi kita memang sangat kurang ya. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar bahwa di sini kesabaran, ketelatenan diperlukan, dan jangan lupa doa kita panjatkan semoga yang kita usahakan menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Oke, semoga bermanfaat ya buat semua pioners, kalau kata Pak Haryo Brojo. Thank you Pak Haryo Brojo. Oke, terus ini ada Supriyati, Mbak Supriyati ya. Berita nggak ada yang betul. Berita nggak ada yang betul. Berita apa ya? Berita nggak ada yang betul. Bingung maksudnya. Yang betul tuh cuman yang dari Kortim, Krilnya. Cuman Kortim juga ya, kita tahulah ya, nggak selalu update. Seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh waktu verifikasi wajah, Kortim memang update. Nggak ada ya. Jadi mungkin ini Mbak Supriyati mungkin baru gabung ya di channel Mang Adun. Kalau misalkan ini contoh ini Mang Adun ya, Mbak Supriyati, Mang Adun jawab di sini. Itu waktu ada verifikasi wajah, Kortim baru bilang beberapa hari ini. Padahal notifikasi verifikasi wajah itu dikirimkan ke pioner. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak ada berita, tidak mencari berita, mencari informasi, kita dapat dari mana? Kan gitu. Nah, sebetulnya ya, berita nggak ada yang betul itu Mang Adun garis bawahi, berita siapa dulu, berita yang mana dulu ya. Itu ya, harus bijak. Silahkan saja ya bagi siapapun menilai informasi di Mang Adun ya, apakah mau disebut informasi nggak ada yang mutu atau nggak ada yang betul ya, monggo. Itu sih Mang Adun kembalikan kepada semua pioners ya, seperti itu. Cuman kok kayaknya 99% ini bagus semua komentarnya. Yang 1%-nya nggak tahu lah ya. Oke, sama-sama kita RNKRI kok, santai aja.
Oke, ini dari Pak Hartono Priyo. Berarti bulan Desember 2024 tidak mungkin open mainnet dong Bang? Mungkin banget kalau migrasi tercapai. Seperti itu, Kortim juga sama menginginkan ya. Ini buat Pak Hartono ya. Jadi sangat mungkin. Yang penting target Kortim tercapai. Bahkan Dorisin waktu itu sempat mengatakan gitu bahwasanya kita bisa open mainnet lebih cepat. Seperti itu, tidak perlu menunggu semua persyaratan tercapai. Dengan komunitas GCP yang kompak ya, itu sangat yakin Dorisin waktu itu mengatakan bahwasanya kami siap ya, cuman Kortim lebih melihat ke eksternal, bagian luar lebih sangat hati-hati lagi, seperti itu ya. Jadi harus dimatangkan terlebih dahulu. Oke, dan ini ada dari Pak Ahmad Juri ya. Apa selama ini Nicholas dan Kortim tidak mengerjakan alat untuk mengatasi pasar gelap? Ibarat perang punya penangkis seperti Iron Dome. Oh, betul sekali. Terus itu apa itu S400? Kalau sih selesai, tinggal apa tuh? Tiang belum seperti yang dibahas, baru selesai, baru open mainnet. Kok ibarat balik lagi ke belakang. Gini. Jadi simpel aja ya. Gini, jadi kalau misalkan ditanyakan ya apa selama ini Kortim tidak mengerjakan alat untuk mengatasi pasar gelap, karena ini kan hak pioners. Kalau dulu yang pernah mengadukan katakan ya, itu sengaja. Ada sudah videonya. Ya, silakan cek aja. Sengaja, itu jebakan sebetulnya. Kok bisa begitu, Mang? Ya iya, karena apa? Justru Kortim ngulur, set, ya kan? Ngulur, silakan. Oke, yang mana nih pioner yang sekiranya suka main di pasar gelap, jual beli pie? Set. Nah, ketika sudah terdeteksi dan masuk di hutan isolasi yang pernah kita bahas waktu itu, makanya kalau yang baru gabung mungkin cukup bingung ya, silahkan dicek di channel Mang Adun, banyak video sudah kita bahas soal pembersihan akun, yang pokoknya macam-macam lah ya, ada alat deteksinya juga gitu loh. Ada, tenang aja. Kortim nggak bodoh ya, Kortim justru ya kalau menurut Mang Adun itu sengaja ya, ini asumsi Mang Adun aja, Kortim sengaja karena apa? Orang-orang yang bisa dikatakan di sini itu berkecimpung di dunia pasar gelap itu tidak layak untuk masuk Web3, seperti itu. Karena apa? Masuk juga cuma ngeribetin doang, diem-diem aja udah di Web 2. Jangan ikut-ikutan sama pioner ya. Itu makanya kenapa sama Kortim diblokir ya. Ini loh, pioner bisa ngelihat dari Lestari yang pertama, Lestari ini yang kedua, mana ada yang apa, yang Pak Mateo itu yang jual, nggak ada, kemana akunnya? Nggak tahu, jangan-jangan sudah kena banned itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada dari Pak Burhan. Terkadang Mang, saya tertawa saya mendengar komen-komen yang bilang nambang ngapain itu kerjaan orang pengangguran, malas, nanti nggak mau kerja dan sebagainya lah. Dia pikir kerja nyata itu hanya kerja perusahaan berdagang aja, padahal kita nambang Pi Network itu kerja loh Mang. Setiap hari kita kerjanya mengklik petir, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kortim. Iya betul banget, agar koin kita cepat bermigrasi ya, keaktifan ya. Apa itu bukan pekerjaan Mang? Kalau soal bayaran atau gajinya nantilah kalau sudah open mainnet. Betul lah. Ini kan mengaduan ya kan, mengaduan ya benar. Intinya kita pekerjaan yang sudah ada jangan kita tinggalkan itu aja. Ya benar, memang Pi ini jadikan untuk pekerjaan sambilan. Kita berdoa aja mudah-mudahan yang sambilan ini gajinya melebihi dari yang utama gitu Mang. Semangat semua untuk pioner sejati. Oke, seperti Mang Adun katakan ya di yang komentar sebelumnya seperti itu. Jadi kita itu pekerja digital ya, seperti itu. Tenang aja, itu kan belum. Bagi yang sudah merasakan peer to peer dapat barang ya sudah bisa merasakan. Bagi yang belum, sabar, kalau mau bisa ya. Itu ini lihat balasan siapa. Betul sekali. Oke Pak Rizal. Kayaknya CS nih sama Pak Burhan nih. Oke, ini Pak Edam Jaya. Kalau mundur lagi 2025 apa ndak bahaya itu Mang? Cukup berbahaya
ya, kalau Mang Adun katakan. Karena apa? Itu resiko kepada pioner, tapi pioner sejati teruji kembali. Mang Adun juga nggak tahu kalau soal itu ya, tapi sama core team juga menginginkan. Intinya seperti itu Pak Edam ya. Kalau soal menteri undur lagi ya, Mang Adun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Oke, terus ini dari user siapa itu ya, pokoknya atas inisial B. Keren Mang, kalau mau open net 3 tahun lagi biar agak banyak koinnya, pikannya cuman hiburan di waktu senggang, yang penting kerja nyata saja tiap hari. Nicholas kan cuman bikin hiburan dunia, jadi anggaplah iseng-iseng berhadiah, percaya hanya Allah yang maha pemberi, bukan Nicholas. Oh, ini religius juga ini. Iya, bagus ini ya, positif komentarnya ya, betul, mengingatkan kita gitu loh, bahwasanya jangan terlalu terlena dengan P-Network ya. Ini bagus banget. Makanya katakan tadi itu banyak kejutan di Lestari itu ya. Terima kasih buat siapa itu yang inisialnya B ya, hamba Allah lah. Oke, thank you ya. Kita lanjutkan. Kalau pas Desember belum juga open mainnet karena syarat open mainnet tidak tercapai karena migrasi baru, misal 80% KYC 100 utilitas dan 100% dan aplikasi 100% ya. Ini pihak ambasador GCP saatnya buat petisi lagi dari Lord Dorisin. Oke, ini dari siapa itu? User Pro Himat ya. Nggak apa-apa, mantap ya, petisi terus. Ini siapa? Pak Edi Saputra ya. Scam. Iya bener banget, scam ya. Ngomong scamnya sambil ketawa. Mencurigakan kan? Ya betul sekali ya, scam buat yang nggak percaya. Oke, ini Pak Rizal, pasar gelap bisa jadi penghambat. Lanjut, jangan berhenti mengedukasi, memberi. Oke, siap ya. Keep mining pioneers. Oke ya, seperti itu ya. Makanya kita selalu doakan core team baik-baik dan lancar dalam setiap urusannya ya Pak Rizal ya. Dahsyat pokoknya ini Pak Rido. Terus juga mantap mengadu, nambah imun kita. Oke, terima kasih lah ya. Asik, ada lainnya ya Pak Rido. Hampura ini mah dari komentar otomatis saya ya. Dari sini Pak Widodo Putra, gaskan mengadu. Nah, percaya usaha tak akan mengkhianati hasil. Yes ya, ini sudah terjadi sebetulnya, cuman kita aja yang belum kebagian peer to peer. Makanya komunitas tuh ada kan yang besar gitu kan, itu loh. Lanjutkan pokoknya ya buat Pak Widodo. Oke, terus ini Pak Pandu juga lanjutkan terus perjuangan kita Mang, gasken pokoknya Pak Pandu ya. Terus ini Pak Heru Sulandono, bisa kita baca. Mang Adun, saya pernah mencoba melakukan testnet, belajar sama teman-temanku. Awalnya saya kirim 0,10 Pi, terus dilihat saldo testnet tidak berubah, kok tidak masuk katanya. Terus aku kirim lagi 1 Pi, juga tidak berubah. Ternyata yang terkirim saldo mainnet. Terus aku minta lagi agar dikembalikan yang 1 Pi, yang 0.10 Pi dipinjam dulu buat maksudnya dipinjam dulu buat punyaan. Oh, maksudnya tuker-tukeran lah gitu ya. Gimana kalau hasil seperti itu terjadi Mang? Apa maksud kategori jual beli Pi? Mohon direspon ya Mang Adun, makasih. Oke. Terima kasih juga buat Pak Heru Sulandono juga. Ini sudah lama bergabung di channel Mang Adun ya. Jadi luar biasa. Komen dulu ya Mang Adun, karena kan ini komentar otomatis. Jawabannya itu tidak termasuk ke kategori jual beli Pi. Ya, sabar, tenang aja. Karena apa? Itu seperti di video yang dulu pernah kita bahas. Transaksi yang tercatat dan masuk ke hutan isolasi atau hutan karantina ya, itu dari transaksi yang dilakukan terus-menerus dan berulang dengan jumlah koin Pi yang bukan biasa. Artinya kalau cuman sekali 2 kali mah tidak masalah ya, asalkan jangan terus-menerus. Karena apa? Itu yang akan dicurigai dan transaksinya itu dipisahkan sama core team. Oh, ini transaksi apa ini sampai sebesar ini kan gitu, mencurigakan. Jadi seperti itu ya Pak Harrison. Tidak, itu tidak terdeteksi sebagai akun jual beli Pi. Bahkan kalau cuma 1 mah itu mah anggap aja ngasih ya, seperti itu. Banyak kok pioneers yang melakukan dengan GCP rendah juga.
Oke, terus yang jual Bitcoin itu rata-rata no, kan betul ini kata siapa ini Yusep. Oh Yusep ya, sorry kirain Madun tuh user ya, Pak Usep ya, sorry ya Pak Usep. Yang jual Bitcoin itu rata-rata 50 Bitcoin. Kalau 0,1 atau 1 Bitcoin mungkin saja dianggap barter aja. Betul sekali ya. Thank you Pak Usep udah bantu jawab ya. Terima kasih. Begitu saling mengedukasi, saling membantu ya kita sesama pioners. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Ini kapan nih kelanjutan KYC 6 bulan ya, yang soal pop up aplikasi. Oh, ini yang tadi mau katakan ya. Jadi ada di sini kita bingung ya soal KYC itu. Ada yang mengatakan bahwasannya kita KYC itu harus rajin klik petir seperti itu. Tapi memang ada, kalau kata core team itu 30 kali klik petir ya, paling lambat lah. Itu akan ada notifikasi KYC itu dari sistem core teamnya ya. Tapi dari asumsi banyak pioners ada yang mengatakan rajin klik petir akan cepat mendapatkan undangan KYC. Dan tapi di sini ada juga ternyata yang nggak rajin klik petir bahkan libur, yang seperti Maudun katakan ya, ini terjadi. Nah, ini dari Pak Anthony Colindo. Oke, sebenarnya tidak seperti itu juga katanya. Akun istri saya dan beberapa referral saya jarang aktif. 3 tahun mining pernah off 1 tahun dan seminggu kadang nggak klik petir, tetap aja dapat pop up dan lolos KYC. Tidak begitu seteknis begitu, tapi saya dan teman saya yang aktif mining malah status tentatif. Gak tahu apa yang jadi acuan core team. User lama dan selalu apa tuh maksudnya, user lama dan selalu aktif malah KYC tentatif. Oke, mau jujur ya di sini mungkin untuk tambahan pioners juga, karena gini, user lama itu, user lama ya atau pengguna yang lama itu, kalau menurut yang Maudun perhatikan, ini Pak Ardoba pasti paham banget nih, itu biasanya akan banyak banget tuh ngajak orang ya, misalkan ya ada sampai 50 orang, bahkan ada yang sampai ratusan orang ya, puluhan orang dan ratusan orang. Nah, ternyata yang aktif itu hanya beberapa saja. Oke, ini contoh, ini mah ngobrol aja kita ya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu acuan core team. Ini akun ngajak orang banyak tapi nggak pada aktif. Khawatirnya seperti itu ya untuk Pak Anthony Colindo ya. Jadi khawatirnya para user pengguna lama itu banyak ngajak pioner baru, tapi ternyata kan namanya pioner baru apalagi yang dari jarak jauh, jarang ngumpul, itu akhirnya down sehingga tidak aktif lagi nambang, yang dari puluhan atau ratusan sehingga tersisa beberapa saja. Nah, ini kan yang mungkin jadi acuan core team juga. Ini kok banyak ngundang orang tapi kok yang diundang nggak pada aktif, ada apa gerangan? Bahkan yang udah menghapus aplikasi Pi-nya seperti itu ya. Jadi ini terjadi juga sama Mang Adun, maksudnya dalam misalkan Mang Adun ngajak beberapa orang, kita tahunya nggak aktif, ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi alhamdulillahnya Mang Adun ngundang itu ketika Mang Adun sudah lulus KYC, itu tidak masalah, alhamdulillah karena sudah lulus. Dulu pernah ada pembahasan langsung bahkan dari waktu Mang Adun kopdar yang tadi Mang Adun sebutkan di Kerawang Kota. Kalau yang kali ini tuh di Cibuaya ya, itu daerah Kerawang juga. Itu ngobrol langsung dan ternyata orangnya bilang dia kerja di bengkel ya, katanya itu apa mungkin ya Pak, katanya itu karena saya itu belum lulus KYC tapi ngundang orang gitu. Tapi itu juga langsung terbantahkan karena apa, ada yang komentar bahwasanya dulunya gitu kan, waktu awal-awal pencok ada, kita masuk ke apa namanya, dibagikan ya, kita download gitu mining menambang Pi, itu kan nggak ada yang lulus KYC seperti itu ya, nggak ada yang lulus KYC ya, kita ngundang-ngundang aja gitu ya. Mungkin karena waktu itu masih dengan pengguna sedikit sehingga core team masih dengan sangat mudah seperti itu ya untuk mendeteksi akun mana saja yang belum mendapat undangan KYC gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Pak Widodo. Ini tadi thank you ya buat Pak Anthony Colindo ya. Itu makanya cukup membingungkan juga kalau membahas soal KYC ya. Seperti itu, Madun cuman bisa menambahkan saja.
Oke, terus ini ada dari Pak Widodo Putra ya. Bang Adun, pop up Lipnas verifikasi wajah yang ketiga sudah. Terus setelah saya setel diizinkan untuk kamera dan berhasil, tapi di browser masih tentatif. Apa tidak masalah ya Bang kalau di profil dan centang hijau semua, demikian juga tidak perperiksa mainnet dan udah hijau semua. Dulu pernah sempet berubah kayak punya Bang Adun, tapi cuma sebentar balik hijau semua lah. Iya Bang, semua referral saya juga yang ajarin, maksudnya referral saya yang ajarin dah aman semua dan migrasi. Loh kok yang ngajarin malah kembali tentatif? Biarpun dah migrasi yang pertama sampai sekarang sih masih hijau semua, tak ada pop up Lipnas maupun tenggang waktu. Wah ini aman kalau sudah nggak ada tenggang waktu seperti Mang Adun ya. Ini sudah aman ya buat Pak Widodo, sudah hijau semua. Dulu pernah kita bahas ya ciri-ciri akun yang bisa dikatakan bermasalah. Oke, ini juga siapa, Pak Edi Syah Putra anak Sutiose. Oke, P-Scrum dulu gitu. Terus komentarnya nggak ada yang lainnya Pak ya. Sekam bagi yang nggak percaya, bagi yang percaya mah biasa aja. Oke, terus ini dari keanehan pada desain yang ini yang lama juga ya. Mang Adun udah lama sih nggak update soal Lestari ini ya. Jadi di sini ada Pak Lukman Kolpo ya, akan tetapi security Painvoke lemah. Bagaimana pioner yang kuenya hilang dicuri? Apa bisa dibandingkan dengan Bitcoin, dengan Ethereum? Bagaimana pandangan Anda ke depan? Oke. Jadi gini. Pak Lukman, perlu diluruskannya, sudah banyak banget Mang Adun bahas soal keamanan atau statement, pokoknya aman banget lah ya. Bukan berarti mengagung-agungkan Painvoke, itu realnya. Dan yang terjadi dengan kehilangan Bitcoin itu terjadi karena kecerobohan, perasa sandi dicuri orang lain, atau HP-nya kena bajak, atau misalkan itu masuk ke situs-situs yang bukan resmi. Jadi seperti itu, bukan salah dari Picor timnya. Kalau sistem dari Picor timnya, apalagi era Web3 yang sekarang lagi gencar banget soal QAC yang harus diakui secara internasional, tidak ada yang bisa melewati keamanan dari Picor tim atau Painvoke ya. Maksudnya keamanan di sini secara global loh ya, buat Pak Lukman. Maksudnya gimana? Aman dari pencucian uang, korupsi, terus money laundry ya, pokoknya seperti itulah, penipuan. Kalau misalkan pencurian mah itu gimana kita bisa nyuri ya kalau pintu nggak terbuka itu. Jadi adanya peluang gitu loh di pioner itu sendiri gitu loh. Masuk ke link-link yang nggak jelas misalkan seperti itu, atau pernah memasukkan perasa sandi ya kemana, kan banyak yang terjadi seperti itu. Jadi bukan dari Picor timnya itu ya. Bahkan kabarnya ini tambahan ya buat Pak Lukman, nanti itu akan ada verifikasi wajah setiap hendak melakukan transaksi. Aman sekali itu. Oke. Ini soal Donald Trump, aset digital dan Painvoke. Jadi ini Pak Black Bauer menambahkan komentarnya, yaitu kampanye Donald Trump sangat fokus ingin menguasai dunia mata kripto, dan tidak ingin jadi bagian nomor 2 di dunia. Amerika sangat ingin mendominasi mata uang kripto nomor 1 di dunia. Seperti itu ya. Ternyata. Thank you Pak Black Bauer. Nah ini apa nih? Atas nama anak siapa ya? Enggak, maksudnya ini Pak Anak, bingung juga maksudnya nyebutnya. Ya, atas nama akun anak, seperti itulah. Mang, tolong dong bahas blockchain biar bisa belajar, soalnya masih bingung setiap transaksi tercatat di blockchain. Nah, apa sih blockchain itu? Sudah sering kita bahas ya soal di blockchain. Nah terus itu kartu PSM blockchain diusulkan juga, sama komentarnya seperti itu ya. Jadi sudah banyak ya pembahasan kita soal blockchain ya. Ini Mang Adun kasih love dulu ya biar hilang di notifikasi Mang Adun, seperti itu. Itu udah banyak ya, dan silahkan masuk di channel Mang Adun juga ya. Itu kita akan masuk ke sana dan bisa langsung style, mungkin walaupun sebentar ya. Sebentar, tapi nanti takutnya jadi video berulang ya. Kita akan masuk ke OTW di channel Mang Adun di sini ya, dan masuk ke
sini, Anda di sini channel Mang Adun Pioneer bisa siapa tadi atas nama akun anak, lihat di video short ya. Di sini ada sedikit pembahasan tentang blockchain basics. Oke, kita akan dengarkan sama-sama ya. Udah kenceng ini. Kita play sebentar saja. Nih. Kalau blockchain basics, jadi datanya sendiri itu blockchain ya, block dan chain. Jadi block itu kamu bisa bayangin kalau sebuah blok itu adalah sebuah kumpulan data. Udah. Ntar kena video berulang, repot ya, jangan gini. Oke, kita lanjutkan aja di komentar. Jadi silahkan masuk ke channel Mang Adun. Kalau itu salah satu, tapi banyak sebetulnya yang kita bahas tentang blockchain. Tapi jangan khawatir, ke depannya kita akan lebih banyak lagi membahas tentang blockchain ya. Tentunya dengan informasi yang baru-baru juga. Oke, terima kasih buat Pak Anak. Siapa? Teh Anak enggak? Ya seperti itulah ya. Semoga itu benar adanya, Mang. Amin ya. Jadi itu kekuatan Donald Trump dan daya tarik di aset digital di Amerika. Oke, halo Pak Klau, kemana aja ini ya Pak Klau? Semoga sehat selalu. Hari ini Biden resmi dinyatakan betul mengundurkan diri ya dari pemilihan maksudnya Amerika Serikat. Kalau Donald Trump menjadi presiden terpilih, pasar kripto akan diacak-acak dan banyak yang akan naik meroket. Dan Trump rumornya akan menunjuk Larry Fink sebagai menteri keuangan. Larry Fink adalah CEO BlackRock. Wah, BlackRock apa tuh ya? Boleh buat Pak Klau Cilacap budidaya gabus ya menambahkan Mang Adun. Sebetulnya kurang update juga BlackRock itu siapanya. Mungkin ada hubungannya dengan mata uang digital ya. Oke, seperti itu. Dan terus ini masih di soal Donald Trump dari Pak Sumartono. Lalu Donald Trump itu hanya politik praktis saja, karena sebelum menjadi capres Donald Trump pernah menolak keras semua kripto. Oh gitu ya Pak Sumar. Oke, siap. Terima kasih Pak Sumar ya. Ya entahlah, mungkin kan dia bisa aja berbalik pikiran ya, berubah pikiran seperti itu. Ini dari Pak Yanasri Jakarta hadir Pak. Kok Pak dosen sih ikuti mata kuliah PNET? Oke, jangan lupa dosen dong. Mang Adun juga enak jadinya nih. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan walaupun basicnya Mang Adun orang kampung, tapi jika sekiranya memberikan informasi yang dikira bermanfaat dan memuaskan semua pioner, ya mudah-mudahan. Karena apa? Karena Mang Adun jujur selalu ingin ya berusaha memberikan yang terbaik untuk semua pioner. Seperti itu ya Pak Yanastri. Terima kasih. Kita lanjutkan ini dari Pak Burhan. Saya hanya mau mantau aja Mang. Oh gitu. Terus semua akan beralih ke era digital. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan terlibat di era digital. Pai ini akan sukses di era digital ini. Tinggal masalah waktu saja. Jika sudah waktunya, semua akan beralih ke sini. Nah, ini baru membuat Mang Adun merinding ya. Nggak tahu. Terima kasih buat Pak Burhan ya. Salam hangat Mang Adun. Salam hangat kembali buat Pak Trangkisi Hotang ya. Semangat selalu memberikan infonya. Amin ya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih buat siapa itu Pak Trangkisi Hotang ya. Terus ini Pak Edi PSK terus bro ya. Nggak tahu Mang Adun ya. Komentarnya begitu terus. Gak apa-apa, ini komen pioner sejati nggak bakal gentar Pak Edi ya, itu loh. Jadi nggak apa-apa sih buat menu-menuin komentar. Hadir Banten Mang, ini dari Pak Putra Sulung. Oke, mantap ya, makasih sudah hadir selalu. Terima kasih. Terus ini dari Pak Julius Dinjaya ya. Badan Perlindungan Konsumen. Nah, ini banyak banget informasi tambahan kita nih di sesi Lestari kali ini. Badan Perlindungan Konsumen Dunia sudah lama ACC untuk merek dagang. Kayaknya juga udah dengan adanya gugatan dari Jenny Samson, salah satu. Oh iya betul ya, ini yang perusahaan waktu itu ya. Itu betul-betul ini pernah kita bahas gitu. Kayaknya juga udah dengan adanya gugatan dari Jenny Simpson, salah satu pemilik perusahaan teknologi di Amerika Serikat beberapa bulan lalu. Kita udah update juga ya Pak Julius ya. Tinggal Picor Team yang lebih mengamankan para pioners dan urusan izin lainnya Mang. Mantap. Oke. Mantap Mang. Jadi yes, itu bener banget ya Mang Adun. Jadi diingatkan ke salah satu perusahaan Jenny Simpson, dan akhirnya setelah kalau tidak salah kurang lebih 2 bulan ya, itu dimenangkan oleh Picor Team ya. Itu sampai dibawa ke sidang. Ini nggak main-main ya.
Oke, ini dari pembahasan dari moderator juga. Ini dari Pak Sigit aja ya. Kata Pak Sigit aja, cukup bikin bingung, sudah KYC full terus tiba-tiba menjadi KYC tentatif. Apa yang harus kita lakukan sebelum datang deadline? Kan sudah KYC, kan sudah migrasi, kenapa jadi KYC tentatif sekarang? Oke, jadi buat Pak Sigit ya, jawabannya dicek aja di daftar periksa mainnet sudah hijau semua belum. Oke, itu tandanya kalau hijau semua itu aman. Seperti yang tadi siapa itu Pak Widodo ya, alami ya. Ini sama, kembali ke KYC tentatif, tapi di daftar periksa mainnet itu sudah hijau semua, dan artinya pernah kita bahas itu artinya aman ya akunnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang dalam antrian beda-beda ya. Oke, seperti itu Pak Sigit, dicek aja, syukur-syukur hijau semua ya. Tuh, dan kalau misalkan orange juga sabar aja, core team akan memberikan notifikasi ketika kita sebelum atau sesudah klik petir ya. Buat Pak Sigit, ketika ada pop up nanti jangan dilewatkan, langsung kerjakan saja. Oke, semoga membantu. Nah ini apa? Oh, ini udah masuk ke Lestari yang lama ya kita ya. Oke, yang perdana ini ya, Bang, untuk timer waktu daftar mainnet yang KYC or migrasi, kalau timer nggak jalan maksudnya apa? Maksudnya dijeda sama sistem. Oke, dan akan dilanjutkan kalau misalkan sudah disetujui oleh sistem dan akan dikirimkan pop up ya, itu untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Ini buat Mbak Akung ya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya kalau mau katakan sistem aman ya, itu silahkan dibaca lagi di minetpay.com, waktu itu pernah kita bahas ya. Oke, buat Mbak Akung, jadi jangan khawatir buat yang apa namanya ya, timernya itu nggak berjalan, itu artinya dijeda oleh sistem ya. Tapi buat yang daftar apa namanya, yang penghitung waktu mundurnya jalan tuh, itu segera lakukan. Oke, terus ini Marvin Joseph ya, buat Pak Marvin Joseph yang hitung perbandingan jumlah warga masyarakat global berbanding total CoinPay. Harus ingat, pertimbangan ada yang usia bertumbuh dan ada pula jumlah orang yang dengan usia lansia meninggal ya. Ini pembahasan yang soal bandingan Bitcoin ya, antara 8 miliar orang dan orang itu juga maksudnya Bitcoinnya 100 miliar waktu itu, seperti itu. Dan ini ada dari Pak Wahyu Andini ya. Itu pertanda core team mumet Mang, soalnya jam, oh ini yang soal jam itu ya, jamnya cuma angka Romawi 123 bulat di angka, oh iya itu aja sih. Sambil nyari alasan buat ulur waktu lagi, soalnya perang Israel lagi melebar ke Yaman. Weh, kita jadi tahu ya, aduh ada perang. Mudah-mudahan saudara kita seumat manusia ya, sesama keturunan Nabi Adam, seperti itu maksudnya ya. Terima kasih buat Pak Wahyu Andini ya, informasinya ya, itu sangat bermanfaat. Atau Mbak, mungkin ya Mbak Wahyu Andini karena belakangnya gak apa-apa kalau salah-salah ya, Mang Adun, sorry. Oke, kita lanjutkan di komentar yang berikutnya. Ini ada siapa? Ini sesuatu yang krusial. Oh, ini soal kartu SIM block yang diusulkan ya. Saya sudah lampirkan permasalahan ini ke Madam Dorisin. Nah, juga di-upload oleh Jojo Pay mengenai hal ini beberapa pekan yang lalu. Saya senggol tentang permasalahan ada pada seluler. Semoga keluhan saya tersebut bisa dipertimbangkan oleh moderator dan diteruskan ke core team. Terima kasih. Wah, mantap ini ya, sampai bisa sampai ke core team. Terima kasih sudah membahas soal ini ya. Buat yang inisial D, nggak tahu maksudnya siapa namanya, Pak Port Herik, nyimak selalu Mang. Steril observer gimana Mang infonya Mang? Waduh, itu masih tertutup, hati-hati ya buat Port Herik. Terus ini Pak Jire, masalah saya sampai saat ini nggak berhasil nih untuk verifikasi telepon DNS dan sudah diaktifkan roaming dan aktifkan solusinya gimana ya, kan saya Solar Indosat nomor kartu masih aktif. Wah, ini dicoba terus ya buat siapa namanya Pak Jire, karena barangkali di sana sistemnya lagi sibuk, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya, syukur-syukur verifikasi Facebooknya sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan ya, sabar, mudah-mudahan akan segera teratasi. Yang penting itu kesalahannya bukan dari kita, begitu ya Pak Jire ya. Terus ini ada dari Pak Imam Subiono ya.
Mang Adun mau tanya, punyaku mainnet nomor 9 kok warna masih oranye, apa tuh, lupa penyebab apa tuh, apa penyebab saya sudah lulus QC hampir 2 tahun tapi belum migrasi dompet saya sudah jadi validator, sudah saya jalani dan penguncian 90%, 3 tahun di warna orange, info menunggu antrian, gimana cara mengubah menjadi warna hijau dan cepat dimigrasi ke dompet saya. Jadi Pak Imam ya, ini untuk Pak Imam, kalau misalkan itu dompetnya atau daftar periksa mainnet nomor 9 yang berwarna oranye, itu ada di kendali sistem Pikortim. Tidak ada yang bisa ngotak-ngatik soal itu, tapi untuk lebih mudahnya semoga Pikortim memberikan pop-up notifikasi di aplikasi penambangan sehingga nanti Pak Imam Subiono bisa lekas menyelesaikannya. Apa yang harus diselesaikan, jangan pernah di skip notifikasi itu ya. Oke, semoga jawabannya membantu ya. Terus semoga kedepannya ada terobosan baru, betul ya, adanya kartu SIM khusus blockchain abadi terkoneksi auto lebih canggih pastinya, betul sekali ya Pak Nabung Receh. Hadir Mang Adun ya Pak Edam Jaya ya, lanjutkan ngopinya Pak Edam. Pak Edam Jaya hadir selalu. Oke, terus sementara menunggu proses KYC semoga lolos insya Allah, amin. Yang penting kita upayakan ya. Itu jam 12,7 menit. Bisa seperti itu ya, atau 0,8 karena kan belum sampai di 10. Mang Adun katakan waktu itu antara berarti 6,789 ya. Terus ini sampai ngantuk katanya, ini Mang Adun nyimaknya pokoknya tetap sebrek. ya tidak apa-apa yang mau ya, itu kan bisa di play kapan lagi gitu loh Pak Denny ya. Mang Adun sih enjoy aja, santai. Kalau misalkan ngantuk ya taruh dulu, nanti dilanjutkan. Menit keberapa nih? Baru 30 menit, nanti lanjutin lagi gitu. Saya Bang masih dalam peninjauan KYC dan udah hampir 2 tahun lebih. Waduh, itu semoga ya bisa cepat terselesaikan buat Pak Ganjalto ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada notifikasi di beranda Pay-nya ya. Oke, soal KYC itu cukup membingungkan, soalnya sulit untuk bertanya ke moderator juga ya, seperti itu. Yang penting kita aktif selalu saja ya. Terus ini waktu open network adalah tepat bulan 12. Oh, ini soal jam ya itu ya. Keanehan pada desain jam yang dibuat oleh Pikortim. Waktu open network adalah tepat bulan 12. Nah, tanggalnya antara 1 dan 2. Wah, ini asik nih dari Pak siapa? Edi ya, dari Pak Edi nih. Ini tafsirnya nih. Karena Nicholas pernah bilang rencana ON akhir kuartal 3 September atau Desember, karena kuartal 3 tidak mungkin kan, maka yang terjadi kuartal 4 Desember, tapi awal Desember yaitu antara 1 dan 2. Mantap Edi ya. Oke. Nah, terus mantap misteri open network. Yes, betul banget ya, ini sangat misteri ya buat Pak Edi ya. Thank you ya Pak Edi ya, udah memberikan pembahasan yang cukup menarik. Sangat seru ya di Lestari ini. Sukses selalu untuk Mang Adun dan semua penerus. Salam dari Jakarta. Iya betul, kita have fun aja dari tadi ngobrol ke sana ke sini ya. Salam sukses ya buat Pak Yanasari. Oke, thank you ya. Kita bisa lihat ini Pak Cecep, jangan-jangan tuh kan benar Pak Cecep Tambun hadir Mang Adun. Oke ya, salam buat keluarga ya Pak Cecep ya, semoga sehat selalu juga. Terus ini apa, Mang tolong bahas tentang akun Temerpal. Udah ya, kita udah pernah bahas soal ini. Nanti ada yang mau Mang Adun bahas, udah menemukan informasinya. Bagi yang belum mah sabar ya. Nah ini di sini ya buat Pak RW Otomotif ya, nanti akan kita bahas soal token ya, yang kita punya itu akan berharga atau laku. Koin kita kalau tukar 100 sama dengan 1 koin ini. Soal Payar Set Forum udah Mang Adun save informasinya ya Pak RW. Oke. Terima kasih buat semuanya ya, cukup panjang dan alhamdulillah selesai juga. Nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, pioneer. Bye bye.